Penjelasan mengenai definisi e-learning. Definisi e-learning, banyak pakar yang menguraikan definisi e-learning dari sudut pandang yang berbeda. Secara garis besar, banyak orang yang mengatakan e-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang bermanfaat teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Jadi pembelajarannya menggunakan teknologi. Tapi beberapa pakar menjelaskan bahwasanya e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet. Ujar Hadley 2001 pada bukunya. Kemudian kedua, e-learning adalah sistem pendidikan menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet. Ujar Learn From pada bukunya Com 2001. E-learning tidak diberikan semata-mata oleh mesin, tetapi seperti juga pembelajaran secara konvensional di kelas. E-learning ditunjang oleh para ahli di berbagai bidang terkait. Bagaimana memanfaatkan e-learning secara optimal? Pertama, seperti halnya pembelajaran dengan cara lain, e-learning bisa memberikan manfaat yang optimal jika beberapa kondisi berikut terpenuhi. Di antaranya, pertama tujuan. Kita harus paham mengenai tujuan e-learning. Kemudian kedua pembelajaran, ketiga dukungan, keempat media lain, kemudian kelima pilih yang perlu saja. Komponen e-learning mencakup pertama perangkat keras, kemudian infrastruktur atau jaringan, perangkat lunak, materi atau isi, strategi interaksi, dan pemeran. Ya, contohnya pemeran itu dosen gitu. Skenario e-learning memungkinkan mahasiswa dapat kontak langsung dengan mahasiswa lain, dosen, berbagai materi, dan sumber belajar dalam bentuk elektronik. Materi yang dimaksud bisa dalam bentuk bahan ajar, materi tugas, soal ujian, maupun bentuk link case. Kemudian kita belajar kemanfaat e-learning. Apa sih manfaat daripada e-learning? Seperti sebagaimana yang disebutkan di atas, e-learning telah mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. E-learning mempermudahkan interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi, peserta didik dengan dosen, instruktur, maupun sesama dengan peserta didik. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Dengan kondisi yang demikian, itu peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Adapun dengan adanya e-learning, para dosen, guru, instruktur akan lebih mudah. Yang pertama, melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang mutakhir. Yang kedua, mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan kewawasan. Ketiga, mengontrol kegiatan peserta didik. Kemudian ada beberapa manfaat pembelajaran elektronik atau e-learning bagi siswa. Ya, pertama dari mana dan kapan saja. Ya, time and place flexibility. Bertambahnya interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru, kemudian menjangkaunya peserta didik dalam cukupan yang luas, kemudian mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan daripada pembelajaran. Kemudian manfaat e-learning dari dua sudut pandang. Pertama dari manfaat dari siswa. Dengan e-learning memungkinkan berkembangnya fasilitas belajar yang tinggi. Artinya, kita dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Kemudian yang B, manfaat bagi pengajar. Dengan adanya e-learning, manfaat yang diperoleh oleh guru atau dosen antara lain adalah bahwa guru atau dosen akan lebih mudah melakukan pembaruan materi maupun model pengajaran sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi, juga dapat dengan efisiensi mengontrol kegiatan belajar siswanya. Pengalaman negara lain dan juga pengalaman distance learning di Indonesia ternyata menunjukkan sukses yang signifikan. Antara lain, pertama, mampu meningkatkan pemerataan pendidikan. Kedua, mengurangi angka putus sekolah atau putus kuliah atau putus sekolah. Kemudian meningkatkan prestasi belajar. Kemudian yang keempat, meningkatkan kehadiran siswa di kelas. 5, meningkatkan rasa percaya diri atau PD. Kemudian meningkatkan wawasan outward looking, mengatasi kekurangan tenaga pendidik, dan meningkatkan efisiensi. Itu berdasarkan Sukartawi pada bukunya tahun 2005. Kemudian kita lanjut keuntungan menggunakan e-learning. Keuntungan menggunakan e-learning diantaranya sebagai berikut. Saya di sini mengutip atau bersumber pada
bukunya Pak Wahono 2005 P.2. Pertama, fleksibel karena siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan tipe pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian yang B, menghemat waktu proses belajar mengajar. Yang C, mengurangi biaya perjalanan. Yang D, menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, infrastruktur, peralatan, buku-buku, dan lain sebagainya. C, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Jadi banyak banget menurut saya keuntungan menggunakan e-learning, ya, dari memfleksibelkan tempat belajar siswa, kemudian menghemat waktu, menghemat tenaga, kemudian sangat banyak sekali manfaat daripada keuntungan menggunakan pembelajaran e-learning. Definisi e-learning memiliki beberapa elemen tentang apa, bagaimana, dan mengapa dari e-learning menurut Mayor 2008. Yang pertama, apa e-learning memasukkan baik konten yaitu informasi dan metode interaksional, yang mana teknik untuk membantu orang mempelajari konteks belajar. Yang kedua, mengapa e-learning ditujukan untuk membantu pelajar mencapai tujuan belajar atau melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, bagaimana e-learning distribusikan melalui komputer dalam bentuk kalimat dan gambar. Selanjutnya yang nomor 5, strategi penggunaan e-learning. Untuk menunjang pelaksanaan proses belajar, diharapkan dapat meningkatkan daya serap dari peserta didik atas materi yang diajarkan, meningkatkan partisipasi aktif dari peserta didik. Meningkatnya kemampuan belajar mandiri peserta didik, meningkatnya kualitas materi pendidik dan pelatihan, meningkatkan kemampuan penampilan informasi dengan perangkat teknologi informasi. Dalam penerapan teknologi seperti penggunaan e-learning, perlu diformulasikan strategi yang jelas sebagai acuan penyusunan strategi e-learning, seperti yang disampaikan MP 2005 tentang untuk berguna. 1. Memperjelas tujuan pelatihan atau pendidik yang ingin dicapai. 2. Mengetahui sumber daya yang dibutuhkan. 3. Membuat semua pihak yang terlibat untuk tetap mengacu pada tujuan yang sama. Yang keempat, mengetahui pengukuran keberhasilan. Yang selanjutnya, yang keenam, e-learning dalam pembelajaran. Ada 4 komponen penting dalam pembangunan budaya belajar dengan menggunakan model e-learning di sekolah. Keempat komponen itu adalah: pertama, peserta didik dituntut secara mandiri. Yang kedua, pendidik mampu mengembangkan pengetahuan. Ketiga, tersedianya infrastruktur yang memadai. Yang keempat, adanya administrator yang kreatif. Ada 3 komponen dasar yang harus dimiliki pendidik untuk penyelenggaraan model pembelajaran e-learning, yaitu: pertama, kemampuan untuk membuat desain instruksional. Yang kedua, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, menguasai materi pembelajaran.